Please, please, please don't do anything. Coba bayangkan, kamu akhirnya bertemu dengan pria yang selama ini kamu cari. Tampan, perhatian, romantis, dan yang paling penting dia membuatmu merasa nyaman. Tapi bagaimana kalau pria yang terlihat sempurna itu ternyata adalah seorang kanibal? Dan lebih parahnya lagi, dia bukan cuma membunuh korbannya, tapi dia juga menjual daging mereka kepada orang-orang kaya yang rela membayar mahal untuk menyantap manusia. Dan sekarang, kamu adalah korban berikutnya. Inilah kisah Noah, seorang wanita yang awalnya hanya ingin menemukan pasangan, tapi justru berakhir terjebak bersama pria yang menjadikannya daging segar. Inilah film Fresh, rilisan tahun 2022. Tapi sebelum kita masuk ke bagian mengerikannya, kita kembali dulu ke cerita awal. Saat itu Noah adalah seorang wanita muda yang sudah mulai lelah dengan dunia kencan. Dia mencoba berbagai cara untuk menemukan pasangan, termasuk menggunakan aplikasi dating. Tapi bukannya menemukan pria idaman, Noah justru sering bertemu pria-pria aneh. Ada yang terlalu agresif, ada yang terlalu percaya diri, bahkan ada yang sejak awal sudah menunjukkan sikap menyebalkan. Salah satunya adalah Chad. Dari awal kencan saja, Noah sudah merasa ada sesuatu yang tak beres. Chad bahkan sibuk mengomentari penampilan dan pilihan Noah. Dan akhirnya, Noah menyadari bahwa kencan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Lalu Noah pun pergi. Saat itulah Noah mulai merasa mungkin mencari pasangan memang tidak semudah yang dia bayangkan. Untungnya Noah memiliki sahabat bernama Molly. Molly selalu menjadi tempat Noah bercerita tentang kehidupan cintanya. Dan seperti biasa, Noah menceritakan lagi pengalaman buruknya pada Molly. Tapi kali ini sesuatu yang berbeda segera terjadi. Karena tidak lama kemudian Noah bertemu dengan seorang pria di supermarket. Namanya adalah Steve. Pertemuan mereka sebenarnya sangat sederhana. Steve melihat Noah sedang memilih buah, kemudian dia mulai mengobrol dengannya. Percakapan mereka terasa natural. Nggak seperti kencan-kencan Noah sebelumnya. Steve terlihat santai, lucu, dan yang paling penting Noah merasa nyaman. Mereka akhirnya bertukar nomor. Sejak saat itu hubungan mereka mulai berkembang. Mereka bertemu, mengobrol, dan semakin dekat. Steve bahkan terlihat seperti pria yang selama ini Noah cari. Passed away, actually. So, perfect. Great. Let's cheers to that. Tidak lama kemudian, mereka bobo bareng. Noah mulai benar-benar menyukai Steve. Dan tentu saja, dia menceritakan semuanya pada Molly. Tapi, Molly langsung menemukan satu hal yang sedikit aneh. Steve hampir tidak memiliki kehidupan di medsos. Tidak ada banyak foto, tidak ada informasi keluarga, bahkan kehidupan masa lalunya pun sangat sulit ditemukan. Molly pun mengingatkan Noah untuk berhati-hati. Tapi Noah merasa Steve berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Noah merasa menemukan pria yang benar-benar cocok dengannya. Dan Steve pun semakin membuat Noah yakin. Sampai suatu hari, Steve mengajak Noah untuk pergi berlibur bersama. Katanya mereka akan pergi ke suatu tempat yang indah. Sebuah kejutan lah. Molly kembali memperingatkan Noah, tapi Noah sudah terlanjur percaya. Dan akhirnya Noah menerima ajakan itu. Dan tanpa Noah sadari, keputusan itulah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Steve mengatakan mereka akan berangkat pagi-pagi sekali. Karena itu Noah menginap terlebih dahulu di rumah Steve. Rumahnya besar, mewah, dan terlihat sangat nyaman. Semuanya terasa sempurna. Mereka kemudian menghabiskan malam bersama, minum, mengobrol, dan menikmati waktu berdua. Noah sama sekali tidak merasa sedang berada dalam bahaya. Sampai Steve memberinya sebuah minuman. Noah meminumnya tanpa curiga. Dan beberapa saat kemudian, kepala Noah mulai terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Tubuhnya kehilangan tenaga. Noah pun mencoba bertahan. Tapi akhirnya Noah kehilangan kesadarannya. Ketika Noah membuka mata, dia tidak lagi berada di kamar Steve. Noah berada di sebuah ruangan asing dan tubuhnya terikat dengan rantai. Noah langsung panik. Dia mencoba berteriak, meminta pertolongan. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya Steve muncul, dan pria yang sebelumnya terlihat begitu sempurna itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Steve menjelaskan semuanya dengan tenang, terlalu tenang, seolah apa yang ia lakukan adalah hal yang biasa. Noah bukanlah pacarnya, bukan juga seseorang yang akan dia bawa berlibur. Noah ternyata adalah mangsa. Steve ternyata adalah seorang pedagang daging manusia. Steve menculik wanita-wanita muda, kemudian tubuh mereka dipotong. Sebagian dagingnya dia konsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual kepada pelanggan kaya yang memiliki selera makan yang sangat mengerikan.
Steve bahkan tidak berniat membun-bun Noah dengan cepat. Dia ingin mengambil bagian tubuh Noah sedikit demi sedikit. Karena menurutnya daging yang masih segar jauh lebih berharga. Noah tentu saja merasa ketakutan. Dia mencoba memohon, menangis, meminta Steve melepaskannya. Tapi Steve tak peduli. Ternyata di tempat itu Noah juga mengetahui kalau dirinya tidak sendirian. Ada wanita lain bernama Penny. Penny sudah lebih dulu menjadi korban Steve. Dan dari Penny, Noah mengetahui betapa mengerikannya tempat itu. Penny sudah mengalami beberapa kali pengambilan daging dari tubuhnya. Bahkan, ternyata ada korban lain bernama Melissa, yang kondisi mentalnya sudah sangat buruk. Noah pun mulai memahami kenyataan sebenarnya. Dia bukan sedang berada di rumah seorang pria gila, tapi dia sedang berada di tempat yang memang dirancang untuk menjadikan manusia sebagai makanan. Noah tentu saja nggak tinggal diam. Saat Steve memberinya kesempatan untuk mandi, Noah melihat peluang untuk kabur. Dia mencoba melarikan diri, tapi Steve berhasil menangkapnya. Dan sebagai hukuman, Steve mengambil bagian daging dari tubuh Noah. Sejak saat itu Noah sadar, melawan Steve secara langsung bukanlah pilihan terbaik. Dia harus menggunakan cara lain. Dan perlahan, Noah mulai mengamati Steve dan menyadari sesuatu. Steve ternyata benar-benar menyukainya. Bukan seperti korban-korban lainnya. Steve memiliki ketertarikan khusus terhadap Noah. Dan Noah pun memutuskan untuk memanfaatkan perasaan itu. Sementara itu di luar sana, Molly mulai merasa ada sesuatu yang salah. Noah terlalu lama menghilang. Pesan-pesan dari ponsel Noah juga terasa aneh. Molly kemudian mulai mencari tahu. Dia meminta bantuan Paul, seorang bartender yang sebelumnya melayani Noah dan Steve saat kencan mereka. Dari sana, mereka mulai mencari identitas Steve. Dan akhirnya mereka menemukan sesuatu. Steve ternyata bukan nama aslinya. Nama sebenarnya adalah Brandon. Dan yang lebih mengejutkan, Brandon ternyata sudah menikah. Dia memiliki seorang istri bernama Anne. Dan juga anak-anak. Molly kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Anne. Dia ingin memberitahu bahwa suaminya kemungkinan besar sedang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi, waktu Molly bertemu dengan Anne, situasinya justru semakin aneh. Dan tak lama kemudian Brandon pulang. Molly langsung menanyakan tentang Noah, tapi Brandon pura-pura tak kenal. Dia bersikap seolah Noah hanyalah orang asing. Molly hampir saja pergi sampai akhirnya Molly melakukan satu hal. Molly menghubungi ponsel Noah dan tiba-tiba ponsel itu berbunyi. Bukan dari tempat lain, melainkan dari sakunya Brandon. Molly akhirnya tahu Brandon berbohong dan Noah memang ada hubungannya dengan pria ini. Tapi sebelum Molly sempat berbuat apa-apa, Anne menyerangnya dan Molly akhirnya menjadi korban berikutnya. Sementara itu Noah mulai memainkan perannya. Ia tak lagi melawan Steve secara terang-terangan. Sebaliknya, Noah mulai berpura-pura tertarik pada dunia Steve. Noah bahkan bertanya padanya, seperti apa sebenarnya rasa daging manusia itu? Steve tentu saja sangat senang mendengar pertanyaan Noah. Dia mulai merasa jika Noah memang berbeda, bahwa Noah mulai memahami dirinya. Dan kepercayaan Steve pada Noah semakin besar. Steve kemudian mengajak Noah makan. Dia menyajikan hidangan yang terbuat dari daging manusia. Noah terlihat tenang. Dia bahkan mencoba makanan itu. Tapi sebenarnya Noah hanya pura-pura. Karena saat Steve tak melihatnya, Noah memuntahkannya. Namun, rencana Noah itu berhasil. Steve semakin percaya kalau Noah mulai menerima dirinya. Suatu hari, Steve kembali mengajak Noah makan malam. Kali ini suasananya dibuat seperti sebuah kencan romantis. Noah bahkan diberikan gaun berwarna pink. Steve menyiapkan makanan, minuman, musik, semuanya terlihat seperti sebuah makan malam romantis. Tapi Noah tahu di balik semua kemewahan itu ada seorang pembunuh berantai. Di tengah makan malam, Steve menunjukkan sesuatu pada Noah. Sebuah tempat penyimpanan yang berisi barang-barang pribadi para korbannya. Ponsel, barang-barang kecil, kenang-kenangan, semuanya disimpan Steve sebagai semacam koleksi. Dan kemudian Noah melihat sesuatu yang sangat familiar, sebuah ponsel dan itu adalah ponsel sahabatnya Molly. Noah langsung tahu kalau Molly juga sudah menjadi korban dan sekarang dia harus bergerak cepat. Noah kemudian membuat keputusan dia akan memanfaatkan ketertarikan Steve pada dirinya. Dan malam itu Noah bersikap seolah benar-benar tertarik pada Steve. Mereka berdansa, suasananya dibuat romantis pokoknya. Steve semakin yakin kalau Noah sudah berada di bawah kendalinya.
Sampai akhirnya mereka masuk ke kamar. Steve benar-benar lengah dan itulah yang Noah tunggu. Ketika Steve sudah tidak curiga, Noah menyerangnya. Noah menggigit bagian tubuh Steve dengan keras. Steve langsung kesakitan dan dalam keadaan panik, Noah menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kunci. Lalu berlari menuju ruangan para korban. Pertama, Noah membebaskan Molly, lalu Penny. Penny bahkan sudah kehilangan sebagian kakinya akibat perbuatan Steve. Tapi mereka nggak punya waktu, mereka harus segera pergi. Karena Steve mulai pulih dan dia sedang mengejar mereka. Noah, Molly, dan Penny berusaha keluar dari rumah itu. Tapi Steve berhasil mengejar mereka. Pertarungan pun terjadi. Ketiga wanita itu akhirnya bekerja sama dan mereka berhasil membuat Steve tak berdaya untuk sementara. Dan kemudian mereka berhasil keluar menuju hutan. Mereka pikir semuanya sudah berakhir, tapi ternyata belum. Steve ternyata masih hidup, dan kali ini dia membawa senjata. Mereka bertiga terus berlari, sementara Steve mengejar dari belakang. Tak ada bantuan, tak ada polisi, tak ada tempat untuk bersembunyi. Sampai akhirnya mereka berbalik dan melawan. Terjadi pertarungan terakhir, dan Steve mencoba mempertahankan hidupnya. Tapi kali ini Noah tak lagi takut. Dia berhasil mendapatkan senjata itu dan tanpa ragu Noah menembak Steve. Brandon akhirnya koit. Noah, Molly, dan Penny mulai mengira semuanya sudah selesai. Tapi ternyata masih ada satu orang lagi, Anne, istrinya Brandon. Anne ternyata datang ke lokasi dan dari reaksinya terlihat jelas kalau dia sudah mengetahui semua yang dilakukan suaminya. Noah kemudian kembali untuk mencari ponselnya dan disitulah Anne menyerangnya. Anne mencoba mencekik Noah berusaha melawan, tapi tenaganya sudah hampir habis. Noah nyaris tak berdaya, sampai akhirnya Molly datang dan Molly langsung menyerang Anne dengan sebuah sekop. Anne akhirnya tewas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Noah dan Molly benar-benar bebas. Mereka berdua kemudian duduk bersama, kelelahan, luka-luka, tapi masih hidup. Noah dan Molly saling menatap. Setelah semua yang mereka alami, akhirnya mereka bisa bernafas lega. Noah bahkan masih sempat mendapatkan sebuah pesan dari pria yang pernah ia kencani di awal film. Pesannya sederhana, hanya sebuah ajakan untuk bertemu. Dan adegan itu terasa lucu sekaligus menyebalkan. Karena setelah semua pengalaman mengerikan yang baru saja Noah alami, ternyata dunia kencan masih belum berubah. Dan film kemudian berakhir. Jadi itulah alur film cerita Fresh rilisan tahun 2022. Sebuah film yang awalnya terlihat seperti kisah kencan biasa, tapi ternyata berubah menjadi mimpi buruk tentang penculikan, kanibalisme, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kalau menurut kalian, apakah Noah terlalu mudah percaya pada Steve? Atau justru kalau kalian berada di posisi Noah, kalian juga mungkin akan melakukan hal yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten review alur cerita film seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya, karena masih banyak film lainnya dengan cerita yang gak kalah aneh, gak kalah brutal, dan tentunya gak kalah bikin merinding. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi di alur cerita ala Bella.